أنا الداعي بإيماني يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puasa adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena puasa di samping memberikan kepada kita pahala yang tidak terbatas, pahala yang sangat besar, sesungguhnya puasa adalah pendidikan, latihan untuk mengantarkan kita semuanya agar menjadi insan, menjadi manusia-manusia yang sukses dunia akhirat. Mari kita lihat, puasa sungguh memberikan kepada kita kunci-kunci yang sangat besar agar kita bisa menggapai kesuksesan. Perlu diketahui bahwa siapapun yang menginginkan kesuksesan dunia akhirat, baik itu pelajar, santri, pemuda, orang tua, pejabat dan seterusnya, siapa saja yang menginginkan kesuksesan, yang pertama syaratnya adalah memiliki niat yang kuat, azam yang betul-betul hebat. Dan itulah puasa mengajarkan kepada kita, alhamdulillah, dengan niat yang kuat maka puasa bisa kita jalankan. Sesungguhnya puasa itu berat karena tidak makan dan tidak minum, dan menjaga pembatal-pembatal puasa yang sangat detail, dan boleh dibilang hal-hal yang kecil, tapi bisa kita lakukan karena kita punya niat yang kuat, kita punya tekad yang kuat. Kita tidak akan makan dan tidak akan minum mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Apa modal utamanya? Modal utamanya sebenarnya bukan sahur, tapi modal utamanya adalah an-niyah wal azmul qawi, niat dan tekad yang bulat. Karena itulah Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu hanya terjadi ketika ada niat, dan setiap orang pada akhirnya akan dibalas sesuai dengan niatnya. Karena itulah ada pepatah mengatakan bahwa ada niat maka ada 1000 jalan. Kalau tidak ada niat maka ada 1001 alasan. Dalam hidup ini nyaris boleh dikatakan tidak ada sesuatu yang mustahil. Meskipun sesuatu itu berat, kalau ada niat, ada azam yang kuat, maka insya Allah bisa. Insya Allah itu bisa dilakukan. Dan silakan untuk dipelajari. Orang-orang yang sukses itu karena memiliki azam yang kuat, niat yang hebat. Dan dengan niat dan azam yang kuat itu, insya Allah sesuatu yang besar sekalipun akan menjadi ringan. Tapi perlu diketahui, tanpa niat
jangankan yang besar, yang kecil pun tidak akan terangkat. Inilah puasa. Kita bisa tahan, tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena kita punya niat. Lihat, yang tidak punya niat puasa, maka memang akan terasa berat dan sulit untuk bisa puasa itu. Tapi bagi yang sudah punya niat puasa, maka dalam kondisi apapun, meskipun haus, tetap bisa menjalankan. Tetap itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena punya niat yang besar. Kedua, jalan kesuksesan, syarat kesuksesan itu adalah kejujuran. Siapa yang jujur, insya Allah sukses. Tapi siapa yang tidak jujur, maka tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat. Karena balasan itu sesuai dengan amal. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu pasti sesuai dengan amal. Orang kalau jujur akan dibalas dengan kebaikan. Tapi orang yang dusta tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Karena dalam hidup ini tidak ada dusta. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang didapatkan, apa yang dilakukan. Dan karena itu Nabi bersabda, alaikum bisidq, hendaklah kalian itu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebajikan itu mengantarkan kepada surga. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, hati-hati berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada keburukan, kejahatan. Karena biasanya orang kalau sekali dusta, dia akan berdusta untuk yang kedua, untuk yang ketiga, dan seterusnya, hingga akhirnya fa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedustaan, keburukan, kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Dan puasa mengajarkan kita betul-betul jujur. Jujur secara mandiri. Tidak peduli kita dilihat orang ataupun tidak. Tapi kita sadar puasa kita lakukan dengan jujur. Meskipun kita sendirian, kita tidak akan diam-diam makan dan minum. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha melihat. Kalau semua orang tidak melihat, tapi kita merasakan Allah melihat. Dan karena itu hampir boleh dikatakan tidak ada yang berdusta dalam puasa. Orang berpuasa pasti sungguh-sungguh, karena dia tahu kalau tidak berpuasa maka Allah tahu. Dan inilah pelajaran yang sangat penting. Tentu jujur bukan hanya pada puasa, tapi jujur dalam semua hal. Kalau orang hanya bisa jujur dalam puasa tapi tidak jujur dalam hal yang lain, maka tidak akan sukses. Karena sepandai-pandainya orang yang dusta, ujungnya akan ketahuan. Ibarat menyembunyikan bangkai, maka ujung-ujungnya akan tercium. Dan itulah silakan untuk dilihat. Banyak orang yang sepintas awalnya sukses, tapi karena tidak jujur, terbongkar, ujungnya kemudian menjadi nestapa, menjadi narapidana, ditangkap polisi, ditangkap KPK, dan seterusnya. Akhirnya merana karena tidak jujur. Yang ketiga, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kunci kesuksesan adalah sabar. Sabar dalam hidup ini. Karena kita memang hidup itu diuji. Dan salah satu untuk menghadapi ujian adalah bersabar. Dan itulah puasa mengajarkan kita bersabar. Bersabar mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ada godaan apapun, kita tidak terpesona. Meskipun ada godaan, air minum yang dingin enak, tetap kita tidak akan tergoda. Karena kita paham, kita sedang puasa, kita bersabar. Dan begitulah dalam hidup ini. Tidak ada orang yang sukses kecuali bersabar. Santri yang tidak sabar tidak akan sukses. Orang tua yang tidak sabar tidak akan sukses. Karena semuanya butuh proses. Belajar butuh proses. Tidak bisa tiba-tiba orang atau anak itu hafal Al-Quran.
Tidak tiba-tiba orang itu alim, pandai. Harus ada proses. Kalau proses tidak dilalui dengan kesabaran, maka tidak akan bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Orang tua juga bersabar. Bagaimana sabar menahan kerinduan? Bagaimana bersabar untuk ini dan itu? Mungkin anak menangis, bersabar. Andaikan orang tua tidak bersabar, maka tidak ada anak-anak manusia ini yang bisa lepas dari air susu ibunya. Tapi orang tua paham, tidak mungkin anak itu dibiarkan terus menyusu hingga besar. Maka biarlah dia menangis 1 hari 2 hari, tapi berikutnya dengan kesabaran Allah memberikan makanan dan minuman lainnya yang lebih banyak. Itulah puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Dan sekali lagi, tanpa kesabaran tidak bisa sukses. Pedagang tidak sabar, tidak sukses. Petani tidak sabar, tidak sukses. Semua pejabat tidak sabar, tidak sukses. Pelajar santri tidak bersabar, tidak akan sukses. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kunci kesuksesan adalah disiplin. Disiplin. Puasa mengajarkan kita disiplin. Kapan kita memulai puasa? Terbit fajar, stop. Kita tidak makan, tidak minum. Sebelum maghrib, meskipun tinggal 5 menit, kita tidak juga makan, tidak juga minum. Dan kita tidak punya pikiran tinggal 5 menit saja. Kita tidak punya pikiran tinggal 1 jam saja. Tidak, karena belum waktunya. Siapa yang melakukan sesuatu dan mengambil sesuatu melanggar waktu yang ditentukan, belum waktunya atau sudah lewat, maka itu tidak dapat. Karena itu disiplin sangat penting. Kapan pulang, kapan datang, itu sangat penting dalam dunia pendidikan dan dalam dunia kesuksesan. Jangan sampai ada yang punya pikiran, kan tinggal 2 jam, kan tinggal 1 jam, kan sama harinya, atau nambah, atau bahkan berkurang. Maka itu ibaratnya buka puasa tapi tinggal 5 menit. Bayangkan orang yang buka puasa tinggal 5 menit, apa yang terjadi? Batal puasa total. Karena itu kedisiplinan sangat penting. Penting, disiplin sangat penting. Jangan sampai tergesa-gesa. Untuk mendapatkan kesuksesan tidak boleh tergesa-gesa. Ada kaidah, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa mengambil buah atau mengambil sesuatu sebelum waktunya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan semuanya. Inilah pelajaran puasa yang sungguh sangat penting. Dan lihat apa hasilnya. Orang yang berpuasa dengan baik, dengan niat yang kuat, penuh kejujuran, penuh kesabaran, dan tidak tergesa-gesa, disiplin, maka Allah menganugerahkan hari raya. Hari raya tidak mungkin bagi orang yang tidak berpuasa. Dan karena itu sama, kesuksesan dunia akhirat tidak mungkin didapat kecuali bagi orang yang betul-betul punya niat yang kuat, ikhlas mengharap ridha Allah, lalu betul-betul jujur, bersabar dan disiplin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha melihat terhadap apa saja yang kalian lakukan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tub 'alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, menasihati dalam kebenaran, dan mau menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para santri, para pemuda, ingat, sekarang kita sudah masuk di pertengahan akhir, separuh terakhir dari bulan Ramadan. Perlu disadari semua bahwa Ramadan itu ada puncak, ada puncaknya. Puncaknya itu Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu ada pada akhir. Karena itu Nabi bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka dengan demikian tentu saja mulai pertengahan kedua, ibadah semakin meningkat, baca Al-Quran semakin meningkat, Qiyamul Ramadan semakin meningkat, dan secara umum taqarrub ilallah semakin meningkat, infak sedekah semakin meningkat. Hati-hati, banyak orang di separuh terakhir bulan Ramadan justru menurun, maka itu adalah merugi karena tidak mendapatkan puncak bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Maka waspada semuanya, waspada semuanya. Memang di akhir bulan Ramadan, karena itulah banyak sekali godaan, banyak diskon barang ini dan barang itu, sehingga orang terbelalak lalu kemudian tergiur dengan urusan-urusan dunia, lalu kemudian meninggalkan ibadah yang seharusnya dilakukan di bulan Ramadan. Ingat, orang yang beriman itu seharusnya ibadahnya semakin hari semakin meningkat, tambah hari tambah meningkat, tambah mendekati akhir tambah meningkat. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu sangat tergantung akhirnya. Kalau akhirnya buruk, maka buruk amal itu. Tapi kalau akhirnya baik karena semakin meningkat, maka itulah husnul khotimah, sukses orang yang akhirnya baik itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna lailatal qadr
اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا جميعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا جميعا وانصر المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر